Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial cara mempublik atau cara setting folder Google Drive supaya menjadi publik. Ya, di tahun 2020 sekarang di Google Drive itu sudah ada perubahan atau pembaruan. Jadi menunya agak beda ya. Nah, sekarang akan saya tampilkan cara mempublik atau menyeting folder di Google Drive supaya bisa diakses oleh orang lain. Pertama kita harus masuk dulu ke Google Drive kita. Nah, seperti ini ya. Saya sudah mempunyai akun Google Drive. Ini sudah langsung masuk ya, sudah login. Nah, sekarang saya coba buatkan satu folder baru, misalkan seperti ini. Misalkan folder data Mulyono, misalkan kayak gini ya. Jadi saya akan buat sebuah folder dengan nama data Mulyono. Terus kemudian nanti akan di oke ya, nanti akan muncul satu buah folder. Misalkan di dalam sini nanti akan saya coba buatkan folder baru. Misalkan ini adalah misalkan data sekolah. Terus misalkan lagi media, misalkan ya. Oke, seperti ini. Jadi ada dua folder di dalam data Mulyono. Nah, sekarang saya akan membagikan, misalkan data sekolah ini akan saya bagikan ke semua orang, tapi membagikannya dengan cara mereka cuma bisa melihat saja, tidak bisa mengedit, menghapus, ataupun menambah. Nah, kalau cuma membagikan saja, maka kita bisa akses dengan cara klik kanan, terus dapatkan link yang bisa dibagikan. Ini yang ini. Nah, seperti ini. Nanti muncul satu buah link seperti ini. Tinggal dikopikan saja. Maka semua orang itu bisa mengakses folder ini ya. Semua orang bisa mengakses folder ini dengan cara mengetikkan link ini. Tapi cuma bisa melihat saja. Hanya bisa melihat dan tidak bisa mengedit, mendelete atau menghapus, itu nggak bisa ya. Kalau misalkan kayak gini, sudah dapat linknya, maka tinggal salin link, nanti kita teruskan ke orang lain, kita kirim ke orang lain, maka orang lain bisa melihat saja ya, tidak bisa mengedit. Terus misalkan ya, atau bisa juga klik kanan, terus bagikan. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti untuk di fitur bagikan ada beberapa opsi, yang jendela atas dan jendela bawah. Yang atas itu nanti kita bisa menambahkan seseorang. Kalau ini berarti tambahkan orang atau grup dan grup ya. Kita bisa mengetikkan alamat email kepada siapa kita akan membagikan folder ini. Jadi kita by name ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses ini, tapi cuma orang-orang tertentu saja. Bisa 1, 2, 3 ataupun lebih dari 10 pun bisa, asalkan kita punya emailnya dia ya. Misalkan ini selalu saya tambahkan lagi ini, lalu ketik manual juga bisa, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya, ini juga bisa ketikan manual satu-satu ya bisa, ataupun memilih dari kontak yang sudah ada, yang sudah tertulis di atau tersimpan di akun Google kita ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang atas ini berarti perorangan ya. Jadi nanti kita share-nya perorangan. Tapi kita juga bisa membagikan ke semua. Ke semua itu pakai yang bawah ini. Dapatkan link, diklik. Nah, ini nanti salin link yang tadi ya, persis kayak tadi. Ini tinggal di-share saja. Nah, supaya nanti orang lain supaya bisa mengakses sekaligus menambahkan. Jadi menambahkan dokumen atau mungkin file. Nah, sekaligus nanti kalau misalkan bisa menambahkan, ya otomatis dia juga bisa mengedit, bisa merename, bisa menghapus juga. Makanya kita perhatikan folder kita itu nanti apakah orang lain diperbolehkan untuk mengedit. Nah, kalau misalkan diperbolehkan mengedit, ya berarti kita bagikan hanya ke orang-orang atau mungkin ke grup yang dapat dipercaya ya, karena mereka juga bisa nanti setelah bisa menambahkan, otomatis dia juga bisa menghapus, mengedit ataupun merename dokumen-dokumen yang ada. Kalau misalkan kayak gini saja, di sini ada tulisan dibatasi. Dibatasi itu maksudnya hanya bisa melihat saja, melihat isi dari folder ini. Terus kalau misalkan di sini diklik, batasnya diklik, nanti ada
opsi lagi selain dibatasi, kita juga bisa milih siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti bisa diklik seperti ini. Siapa saja yang memiliki link itu berarti bisa mengedit lah ini. Nah, kalau misalkan bisa mengedit berarti bisa menambahkan, bisa menghapus, mendelete pun bisa. Ya, bisa mendelete pun bisa. Ya. Kalau misalkan editor. Kalau misalkan ini mungkin untuk pengumpulan dokumen apa misalkan, itu bisa saja settingnya seperti ini di editor. Editor berarti bisa menambahkan file, bisa mengedit, bisa menghapus. Nah, menghapusnya juga tidak harus dokumennya dia, tapi bisa dokumen lain pun bisa dihapus kalau misalkan disetting menjadi editor seperti ini ya. Kalau misalkan pengakses atau lihat saja berarti cuma bisa melihat isi dari foldernya. Kalau bisa melihat itu otomatis bisa mendownload ya. Jadi karena di Google Drive asalkan kita sudah bisa melihat foldernya atau filenya, maka kita bisa juga mendownloadnya. Tapi kalau misalkan editor itu langsung di Google Drive, kita bisa merename dokumen yang ada, termasuk menghapus maupun menambahkan file yang lain. Terus di sini bagian atas nanti ada seperti ini. Nah, sini. Di bagian atas ini dibagikan kepada orang lain. Nanti di sini ada menu tambahan yang bagian setelan atau setting ya. Jika diklik, nanti kita masuk ke sini. Editor dapat mengubah izin dan berbagi. Maksudnya kayak gini. Setelah tadi kita berikan akses kepada orang lain sebagai editor ya, siapa saja yang memiliki link ini dapat mengedit, maka apakah dia itu nanti bisa menambahkan orang lain ya. Jadi nanti orang lain itu bisa menambahkan orang lain lagi untuk menjadi editor lagi. Nah, bisa apa enggak? Kalau misalkan diperbolehkan ya berarti ini dicentang. Kalau misalkan tidak diperbolehkan ya berarti checklistnya dibuang. Ya, kalau misalkan ini saya bagikan ke Pak Sutoyajan ya, seperti ini ya. Nah, Pak Rudi, lalu seperti ini sebagai editor. Setelah sebagai editor, kemudian tadi, nah seperti ini. Ini sudah sebagai editor ya. Kemudian kita setting dia itu nanti boleh menambahkan orang lain apa enggak. Ini kan cuma dua, saya dan Pak Rudi saja. Saya dengan Pak Rudi. Apakah Pak Rudi ini diperbolehkan untuk menambahkan orang lain sebagai editor juga? Nah, kalau misalkan boleh, ya berarti di settingan ini di checklist. Berarti nanti dia itu bisa menambahkan orang lain. Tapi kalau misalkan tidak boleh, ya berarti checklistnya dibuang. Kayak gini. Berarti dia cuma bisa mengedit folder saya, tapi tidak bisa diberikan ke orang lain ya. Karena ke orang lain ya nggak bakalan bisa mengakses, karena yang bisa mengedit hanya si Pak Rudi ini. Terus kita bisa juga menambahkan atau bisa juga malah menghapus orang tertentu ini yang sudah kita jadikan editor. Misalkan kalau misalkan pekerjaannya sudah finish, sudah selesai, maka dia itu nggak usah jadi editor lagi. Ya berarti di bagian editor ini diganti dengan hapus ya. Jadi nanti dia atau email ini kita hapus supaya nanti editornya cuma saya saja ya. Saya hapus di sini, nanti otomatis hilang, nggak ada lagi yang sebagai editor, berarti cuma saya sendiri. Nah, seperti itu, tinggal simpan ya. Nah, kayak seperti itu. Nanti di sini berarti sebagai editor saja, nggak apa-apa. Terus, kalau misalkan media ini saya setting supaya cuma bisa dilihat saja ya. Nah, dibatasi, ini diganti dengan ini yang bawah. Terus kita saya setting pengakses lihat saja. Jadi nanti semua orang yang mempunyai link ini itu cuma bisa melihat saja. Melihat termasuk mendownload ya. Kalau yang atas, yang satunya lagi yang data sekolah itu bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa menghapus semua data yang ada. Nah, nanti bisa dicoba Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya cantumkan dua link ini. Yang satu itu bisa diedit, yang data sekolah ya. Data sekolah itu bisa diedit oleh semua orang, menambahkan, menghapus, mendelete ya.
data atau file-file yang ada di dalamnya. Kalau yang media itu cuma bisa melihat saja. Melihat termasuk mendownload ya, tapi tidak bisa menghapus, tidak bisa merename, tidak bisa menambahkan file yang lain. Silakan nanti bisa dicoba sendiri memasukkan data di foldernya saya ini, silakan nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, seperti itu untuk settingan Google Drive versi saya di tahun 2020 ini, karena ada sedikit perbedaan dari tahun 2019 yang kemarin ya. Silakan nanti bisa dipelajari sendiri dan bisa dipraktekkan di Google Drive masing-masing. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.